Halo guys, balik lagi dengan channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus perampokan yang menimpa seorang wanita. Mirisnya, korban mendapatkan luka sebanyak 22 kali tikaman dan pelaku pun membawa kabur uang sejumlah 78 juta rupiah. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Sebuah lokasi yang berada di Jalan Lintas Timur kilometer 43, Desa Kiat Jaya, Kecamatan Bandar Sekijang, berdirilah sebuah kantor bernama PT Malika Putri Tunggal, perusahaan yang bergerak di bidang surat pengantar buah, tandan buah segar, kelapa sawit. Di dalam perusahaan itu, bekerjalah seorang wanita muda bernama Putri Anitamba, berusia 25 tahun, yang dimana Putri bekerja bagian administrasi dan kasir di dalam perusahaan. Selama Putri ini bekerja, Putri pun menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga operasional perusahaan pun berjalan sangat baik. Seiring berjalannya waktu, tepat hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, jam 17.00, ada dua orang pria bernama Agung Pratama berusia 22 tahun dan Harun Effendi berusia 30 tahun, merupakan rekan kerja dari Putri, yang ketika itu sedang berada di pabrik kelapa sawit PT Sri Indrapura Sawit Lestari. Di tengah-tengah sedang bekerja, Agung ini mendapatkan notification pesan di ponselnya, dan pesan itu diketahui dari Putri. Agung pun segera membuka pesan tersebut, yang ternyata isi pesan itu membuat Agung sangat terkejut, yang dimana Putri mengirimkan foto wajah yang berlumuran darah dengan pesan, "Tolong Gung, aku mau dibunuh orang." Membaca pesan darurat tersebut, Agung dan Harun langsung bergegas menuju ke kantor melihat kondisi Putri. Setibanya di kantor, Agung dan Harun ini mendapati pintu kantor dalam keadaan tertutup. Namun, karena situasinya terasa mencekam, mereka tidak berani langsung masuk ke dalam kantor, lalu berinisiatif memberitahukan pada warga sekitaran mengenai kondisi Putri di dalam kantor. Akhirnya, warga, Agung dan Harun, mereka bersama-sama masuk ke dalam kantor dan segera menuju ruang kasir tempat Putri ini bertugas. Di saat pintu ruangan kasir dibuka, bercak darah terlihat berserakan di lantai ruangan kasir kantor tersebut. Korban ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Putri dalam kondisi terduduk dengan kepala terbaring di atas meja, dalam keadaan setengah sadar akibat pendarahan hebat, dan sekujur tubuhnya pun dipenuhi dengan darah. Tanpa menunggu lama, warga dan saksi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kejadian ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Dari hasil olah TKP polisi mendapati adanya kamera CCTV yang terpasang di beberapa titik. Saat rekaman CCTV itu diputar ulang, terlihatlah detik-detik pelaku ini datang, lalu masuk ke dalam kantor dan melakukan penyerangan kepada korban Putri, yang pada saat itu korban sedang sendirian. Selain rekaman CCTV, pihak kepolisian pun menemukan adanya obeng yang diduga alat yang digunakan untuk menikam korban. Selain itu, polisi mendapati uang di dalam berangkas sebesar 78 juta rupiah telah hilang. Pada sisi lainnya, korban yang tiba di rumah sakit berhasil diselamatkan nyawanya, meski saat ini masih dalam kondisi kritis akibat luka tikaman sebanyak 22 kali tikaman pada bagian kepala, pundak, perut, dan punggung. Kak, ayo kak. Iya, itu pakai tandu aja. Kak, uang kakak diambil. Iya, Bu. Ini kak, nah ini kak. Bu, biar ini, Bu. Ayo kak, biar tangan nih kak. Bu, naik, Bu. Nggak bisa. Belakang itu. Belakang itu. Ya. Kamera ya, Bu. Yang mana itu ya, Bu?
Sakit semua. Aduh, bentar ya, Bu. Bentar ya, Bu. Bentar ya, Bu. Sini kepala ya. Sini kepala, Pak. Iya, iya, Kak. Apa kata Iya, tanya? Bu. Ke depan sedikit, ke depan. Angkat ya. Sampai berangkatnya ke video ya. Oke. Jadi semua kami di sini. Nampak kan? Go, go. Biar jangan sembarang apa, biar Aduh, jendela sana belum tutup pula. Jika melihat pada rekaman CCTV, terlihat korban putri ini melakukan perlawanan dan berusaha menghalangi niat pelaku untuk membawa lari uang yang berada di brankas. Selain itu, pelaku pun sempat merusak kamera CCTV dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pembunuhannya itu. Dengan berbekal dari kamera CCTV tersebut, pihak kepolisian pun segera memburu identitas dari pelaku ini dan berhasil mengidentifikasinya, lalu segera melakukan pengejaran pelarian dari pelaku ini. Pada hari Kamis 18 Juni 2026 pada jam 03.30, pihak kepolisian mendapatkan informasi jika pelaku sedang dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Bandara Sekijang. Mendapatkan informasi tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran. Polisi mencegat rute yang menuju ke Bandara Sekijang. Di saat itulah polisi melihat adanya cahaya lampu motor dari kejauhan, lalu mencoba menghentikannya. Namun ternyata pelaku ini berusaha menabrak salah satu anggota polisi. Beruntungnya, anggota polisi berhasil menghindar dan selamat. Setelah terjadi kejar-mengejar antara pelaku dan polisi, akhirnya pelaku pun berhasil tertangkap. Usaha pelarian pelaku ini terhenti setelah satu butir timah panas mengenai kaki dari pelaku. Setelah melakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan adanya uang tunai sebesar Rp36.370.000, yang dimana uang tersebut diakui oleh pelaku sisa dari hasil pencurian PT Malika Putri Tunggal. Pelaku ini mengaku sebagian uang hasil perampokan tersebut sempat diserahkan kepada orang tua dari pelaku. Uang tersebut disebut sebagai uang pengganti dana milik keluarganya yang sebelumnya pernah diambil oleh pelaku. Pelaku ini diketahui bernama Jody Alfamidi, berusia 27 tahun, pegawai honorer sekolah dasar. Pelaku sendiri mengaku perampokan tersebut terpaksa dia lakukan karena pelaku ini terjerat pinjol yang membuat pelaku sangat kebingungan bagaimana melunasi hutang tersebut. Ternyata setelah pihak kepolisian melakukan pendalaman kasus, wajar saja jika pelaku ini terjerat pinjol. Hal tersebut dikarenakan pelaku memiliki kebiasaan buruk, yakni bermain judol. Selain untuk membayar hutang pinjol, pelaku ini melakukan perampokan dikarenakan membutuhkan uang untuk bermain judol. Pihak kepolisian pun melakukan pendalaman mengenai kabar jika pelaku ini merupakan seorang pecandu narkoboy. Pihak kepolisian mengkonfirmasi hal tersebut tidaklah benar, lantaran polisi telah melakukan pemeriksaan urin sebanyak 2 kali dan hasilnya pun negatif. Sehingga motif pada perampokan ini murni akibat terjerat pinjol dan ingin bermain judol. Karena kejadian bermain judol itulah pelaku akhirnya memutuskan untuk melakukan perampokan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Pelaku ini mengaku sebelum melakukan perampokan, pelaku pun sempat memantau aktivitas dari kantor dengan beberapa kali melintas di depan kantor kurang lebih selama 2 jam lamanya. Setelah dirasa yakin jika kantor dalam kondisi sepi, pelaku ini mencoba melihat aktivitas dalam kantor, lalu memarkirkan motornya di parkiran tepat pada jam 16.50 menit. Lalu pelaku masuk dan berpura-pura ikut numpang ke toilet. Setelah melewati beberapa ruangan yang ternyata pintu dalam kondisi tertutup, dan hanya ada satu pintu yang terbuka, yang dimana pelaku yakin hanya ada korban putri saja. Pelaku segera masuk ke dalam ruangan, lalu mengambil gunting yang berada dalam ruangan tersebut, dan meminta pada korban untuk menyerahkan kunci brankas. Bukannya menyerahkan kunci brankas, justru korban ini berteriak dan menolak keinginan pelaku,
hingga pelaku pun melakukan penyerangan. Dalam penyerangan itu, korban terus mempertahankan kunci brankas. Pelaku yang gelap mata menghujamkan gunting sebanyak 22 kali tikaman pada kepala, pundak, perut korban. Yang akhirnya korban pun tidak berdaya, lalu memohon kepada pelaku agar tidak membunuhnya. Sehingga pelaku pun mengambil kunci brankas dan mengambil uang sebesar 78 juta rupiah. Setelahnya pelaku pun pergi meninggalkan kantor. Hingga akhirnya pelaku ini pun tertangkap. Secara berulang menggunakan gunting hingga guntingnya bengkok. Nah, kita sudah cek urin juga karena memang persepsi kita awalnya sama bahwa pelaku tega melakukan seperti itu mungkin karena pengaruh obat-obatan. Tapi kita sudah cek urin sebanyak 2 kali, hasilnya negatif. Uang yang digunakan itu untuk pinjol, ada dia untuk judi online juga ya 8 jutaan. Lalu untuk rental mobilnya 500 ribu. Dan uang yang 20 juta itu pun sudah habis digunakan juga yang untuk orang tuanya itu, yang diambil dari orang tua itu untuk judul. Seperti itu. Ya, peristiwanya terlalu sadis ya. Maksudnya merinding. Itu pada saat kita pengejaran, motornya habis bensin ya pas deket polsek itu. Terus dia coba hidupin lagi, cuma dia mau maju kita bang. Kita seperti nangis ya. Nama itu alhamdulillah itu pas di dekat polsek itu. Memang ya semua orang doa ya. Jadi kita nggak perlu ngapin. Karena sadis sekali. Untuk pelaku masa BD udah ditangkap, hukum sudah keberatan ya. Kasih ya. Sementara itu, pelaku sendiri terjerat pasal penganiayaan berat dan terancam pidana 12 tahun penjara. Guys, judol lagi. Kecanduan judol ini mirip dengan kecanduan narkoboy. Segala macam cara akan dilakukan demi bisa bermain judol. Waspada jika di sekitaran kalian ada yang hobi bermain judol, sebaiknya jauhi saja. Mari kita doakan semoga korban putri ini lekas pulih, baik dari sisi fisik dan psikisnya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?